Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas B Prodi Pendidikan Luar Biasa FKIP UNS tahun 2021. Kami akan membahas mengenai topik cerebral palsy. Perkenalkan, anggota kelompok kami ada Nagatasha Rosizabila, Rini Budianti, Vina Minatul Kusna, Vini Rosa Dewi, Winda Weskita, dan yang terakhir ada Yusuf Rizal Mudofar. Topik pembahasan yang pertama ada pengertian cerebral palsy. Cerebral palsy dapat didefinisikan melalui dua segi, yaitu segi etimologi dan segi patologis. Ditinjau dari segi etimologi, cerebral palsy berasal dari istilah cerebral yang merujuk pada cerebrum yang berarti otak dan istilah palsy yang berarti kaku. Nah, berdasarkan istilah-istilah tersebut, maka cerebral palsy dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi kekakuan yang disebabkan karena sebab-sebab yang terjadi di dalam otak. Untuk pengertian secara patologis, Suharto pada tahun 1982 mendefinisikan cerebral palsy sebagai suatu cacat yang sifatnya gangguan-gangguan atau kelainan dari fungsi otot dan urat saraf. Ia juga menambahkan bahwa kondisi ini disebabkan oleh karena sebab-sebab yang terletak di dalam otak. Selain gangguan otot dan urat syaraf, dalam beberapa kasus terdapat gangguan-gangguan lainnya, seperti gangguan yang berkaitan dengan panca indera, gangguan-gangguan mengenai ingatan, serta gangguan perasaan dan psikologis. Atau bisa kita simpulkan bahwa penderita cerebral palsy ini tidak hanya mengalami kekakuan, tapi juga mengalami gejala-gejala lainnya yang sifatnya sangat kompleks. Lalu untuk prevalensi sendiri bagaimana nih? Di Indonesia sendiri, prevalensi penyandang cerebral palsy diperkirakan hanya sekitar 0,5% dari populasi penduduk. Dan diperkirakan jumlah anak cerebral palsy sekitar 0,5% dari populasi anak-anak. Dengan demikian, setiap 1000 kelahiran hidup, 1-3 orang anak diperkirakan menderita kelainan cerebral palsy. Nah, dari jumlah tersebut, menderita anak cerebral palsy laki-laki presentasinya lebih banyak ketimbang anak perempuan. Selanjutnya, jenis-jenis cerebral palsy. Jenis yang pertama, cerebral palsy spastik. Cerebral palsy spastik dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama monoplegia. Monoplegia merupakan kelumpuhan yang di mana seseorang kehilangan kemampuan gerakan di salah satu anggota tubuh. Yang kedua yaitu quadriplegia. Quadriplegia ini merupakan jenis spastik yang terberat. Kelumpuhan yang terjadi pada keempat anggota gerak, 2 tangan dan 2 kaki mengalami kelumpuhan. Yang ketiga, diplegia. Diplegia ini biasanya terjadi pada 2 anggota gerak yang berhubungan. Bentuk cerebral palsy ini muncul dengan sendirinya dalam bentuk kaku, otot kaki yang kaku, atau refleks berlebihan di tungkai bawah. Yang terakhir ada hemiplegia. Hemiplegia merupakan kelumpuhan yang terjadi pada satu sisi tubuh dan yang paling berdampak adalah anggota gerak. Jenis cerebral palsy yang lainnya yaitu yang pertama ada chorioathetoid. Istilah lain dari cerebral palsy jenis ini adalah dyskinetik atau gerak. Jadi tangan atau kakinya bergerak melengkung-lengkung, sikapnya abnormal, dan geraknya involunter. Yang kedua ada ataksis. Cerebral palsy jenis ini ditandai dengan gangguan koordinasi. Biasanya gangguan ini terdapat pada tulang belakang, leher kaku, dan tampak melengkung. Yang ketiga ada dystonia. Dystonia merupakan kerusakan otak pada bagian korteks cerebri dan di ganglia basalis. Yang keempat ada balismus. Cerebral palsy jenis ini ditandai dengan gerakan yang tidak terkoordinasi atau involunter. Yang terakhir ada jenis cerebral palsy tipe campuran. Merupakan
kerusakan yang terjadi di daerah otak mana saja dan merupakan jenis cerebral palsy dengan semua gabungan jenis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab dari cerebral palsy. Jika dilihat dari masa terjadinya, cerebral palsy memiliki 3 faktor penyebab, antara lain faktor prenatal, faktor natal atau perinatal, dan faktor postnatal. Pada faktor prenatal, terdapat 5 indikator yang dapat menjadikan cerebral palsy, antara lain yang pertama adalah adanya infeksi atau penyakit yang menyerang pada saat ibu mengandung. Semisal, ibu mengalami sifilis, rubella, atau tifus abdominalis. Yang kedua adalah kelainan kandungan. Kelainan kandungan dapat menyebabkan peredaran darah bayi terganggu, sehingga merusak pembentukan syaraf-syaraf yang di dalam otak. Yang ketiga adalah bayi dalam kandungan sering terkena radiasi. Paparan radiasi langsung mempengaruhi sistem syaraf pusat sehingga struktur maupun fungsinya terganggu. Yang keempat adalah resus bayi dan ibu berbeda. Ketidaksamaan resus bayi dan ibu ini mengakibatkan adanya penolakan sehingga menyebabkan kelainan dalam sistem metabolisme antara ibu dan bayi yang dikandungnya. Yang kelima adalah ibu mengalami trauma atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan terganggunya pembentukan sistem syaraf pusat. Misalnya ibu terjatuh dari tangga dan perutnya mengalami benturan. Kemudian ada fase natal atau perinatal. Yang pertama yaitu bayi kekurangan oksigen saat kelahiran. Akibatnya jaringan saraf pusat mengalami kerusakan. Yang kedua yaitu kelahiran bayi dengan menggunakan bantuan tang atau forceps. Yang ketiga, pemakaian anestesi yang berlebihan sehingga otak bayi mengalami kelainan struktur dan fungsinya. Yang keempat, bayi lahir prematur sehingga rentan terkena infeksi ataupun penyakit. Yang terakhir, fase postnatal, yaitu setelah bayi dilahirkan. Yang pertama, kecelakaan yang merusak otak bayi seperti pukulan ataupun benturan. Yang kedua, infeksi yang contohnya meningitis ataupun influenza. Yang ketiga, penyakit tifoid atau difteri. Yang keempat, keracunan karbon monoksida. Yang kelima, tercekik sehingga peredaran darah terganggu. Yang keenam, tumor otak yang merusak bagian piramidal ataupun ekstrapiramidal. Baik, kemudian ada tiga jenis terapi yang bisa digunakan untuk menangani anak cerebral palsy. Yang pertama ada okupasi terapi, yang kedua ada fisioterapi, dan yang ketiga ada terapi bicara. Baik, yang pertama ada okupasi terapi. Terapi ini bertujuan untuk melatih anak supaya bisa melakukan aktivitas-aktivitas penting secara mandiri, seperti bina diri misalnya mandi, makan, ataupun berpakaian, ataupun aktivitas yang berupa pengembangan diri seperti belajar, membaca, menulis, ataupun berhitung. Yang kedua ada fisioterapi. Fisioterapi bertujuan untuk melatih otot anak, untuk melatih koordinasi gerak, dan juga untuk melatih keseimbangan, supaya tujuannya dari fisioterapi ini supaya anak bisa melakukan aktivitas seperti berguling, berjalan, ataupun mengangkat kepala dengan baik. Yang ketiga ada terapi wicara. Terapi ini bertujuan untuk melatih ataupun mengembangkan komunikasi anak supaya anak bisa berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Nah, semisal anak tidak bisa berkomunikasi sama sekali, maka terapis akan menggunakan media lain seperti gambar, komputer, ataupun bisa menggunakan dengan bahasa isyarat. Sekian, terima kasih.